Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang menjelaskan tentang materi metode Vogel aproksimasi atau biasa disingkat dengan FAM. Kelompok kami ada Aji Muhammad Ilham, Alfian Anditira Pratama, Denny Alvaris, dan saya sendiri Iksanuddin Wiono. Dan lanjut dari metode Vogel aproksimasi atau FAM ini akan kita bahas dan kita kupas lebih lanjut oleh teman-teman kelompok 5. Yang pertama kita ngebahas terkait model dasar transportasi. Jadi sebelum kita kupas lebih dalam, maka dari itu awal untuk kita membahas terkait metode Vogel ini, bagaimana kita caranya menentukan model dasar transportasi terlebih dahulu. Model dasar transformasi yaitu adalah suatu metode penentuan lokasi untuk menentukan pola pengiriman dari beberapa titik penawaran atau sumber ke beberapa titik permintaan atau tujuan, yang dimana bermaksud untuk meminimumkan total biaya transportasi dan biaya produksi. Sumber dapat berupa pabrik, gudang, kantor perwakilan yang menunjukkan asal barang-barang akan dikirimkan. Sedangkan tujuan adalah beberapa tempat penerima dari barang-barang yang dikirimkan. Model dasar transportasi. Kegunaan dari model transportasi ini ada beberapa poin, yaitu ada 3 poin sebagai berikut. Yang pertama adalah digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber-sumber yang menyediakan produk yang sama ke tempat-tempat yang membentukkan secara optimal. Nah, maka dari itu dari poin pertama ini bagaimana dari model tersebut mengatur distribusi dari sumber-sumber yang ingin dikirimkan kepada produk penyedia kepada tempat-tempat yang membutuhkan secara optimal. Yang kedua adalah untuk menentukan lokasi pabrik, di mana harus dipilih beberapa lokasi dari beberapa alternatif lokasi yang ada. Jadi di lokasi pabrik tujuannya itu kemana untuk mencari pengiriman secara alternatif dengan lebih baik supaya optimal dengan seperti sama seperti di poin 1. Yang ketiga, digunakan bila perusahaan yang mempunyai beberapa pabrik dan beberapa gudang bermaksud menambah kapasitas satu pabriknya atau realokasi pelayanan dari setiap pabrik serta menambah pabrik atau gudang baru. Nah, dari model transformasi ini adalah bagaimana dia juga mau menambahkan beberapa pabrik atau kapasitas dari jumlah pabrik yang ada, begitu, atau menambah pabrik atau gudang baru. Itu dari poin kegunaan dari metode transportasi. Ada 3 poin. Ada 3 macam metode dalam metode transportasi. Yang pertama metode stepping stone, yang kedua metode modi atau modified distribution, yang ketiga metode farm atau Vogel approximation method. Untuk kelompok kami akan membahas tentang metode aproksimasi Vogel. Metode aproksimasi Vogel atau bisa disingkat FAM. Metode aproksimasi Vogel atau disingkat FAM berdasarkan pada konsep biaya penalti. Jika pengambil keputusan salah memiliki tindakan dari beberapa alternatif tindakan yang ada, maka suatu sanksi diberikan. Dalam hal ini yang dimaksud sebagai rangkaian tindakan adalah alternatif rute dan suatu keputusan dianggap salah jika mengalokasikan ke sel yang tidak berisi biaya terendah. Teknik pengerjaan pada metode ini berbeda dengan 2 metode transportasi yang lainnya, yaitu metode transportasi stepping stone dan metode modi, di mana untuk mendapatkan solusi yang optimal dilakukan berulang-ulang sampai kondisi optimal tersebut terpenuhi. Sedangkan pada metode FAM atau metode aproksimasi Vogel ini, sekali kita menentukan alokasi pada satu sel, maka alokasi tersebut tidak berubah lagi. Selanjutnya kami akan membahas beberapa contoh soal. Contoh soal yang pertama, suatu perusahaan mempunyai pabrik WHO dengan kapasitas produksi tiap bulan masing-masing 90 ton, 80 ton, dan 50 ton. Dan mempunyai 3 gudang penjualan di A, B, C. Dengan kebutuhan tiap bulan masing-masing 50 ton, 100 ton, dan 40 ton.
Biaya pengangkutan setiap ton produksi dari pabrik WHO ke gudang ABC adalah sebagai berikut. Langkah pengerjaannya. Yang pertama itu susunlah kebutuhan, kapasitas masing-masing sumber, dan biaya pengangkutan ke dalam matriks transportasi. Lalu buat tabel seperti berikut. Langkah kedua, carilah perbedaan dari dua biaya terkecil, yaitu biaya terkecil dan terkecil kedua untuk setiap baris dan kolom. Lalu langkah ketiga, pilihlah satu nilai perbedaan-perbedaan yang terbesar di antara semua nilai perbedaan pada kolom dan baris. Baris O mempunyai nilai perbedaan terbesar yaitu 9. Bila nilai perbedaan biaya ada dua yang besarnya sama, maka pilihlah baris atau kolom yang mempunyai biaya terendah. Kemudian langkah keempat, isilah pada salah satu segi 4 yang termasuk dalam kolom atau baris terpilih, yaitu pada segi 4 yang mempunyai biaya terendah. Isikan sebanyak mungkin yang bisa dilakukan, seperti tabel di bawah ini. Langkah kelima, karena baris O sudah diisi penuh sesuai dengan kapasitas, maka selanjutnya hilangkan baris O, karena baris O sudah tidak mungkin diisi lagi. Kemudian tentukan kembali perbedaan biaya untuk kolom dan baris yang belum terisi. Ulangi langkah-langkah ini sampai semua baris dan kolom sepenuhnya teralokasi, seperti tabel di bawah ini. Selanjutnya, karena B mempunyai perbedaan terbesar yaitu 15, maka isilah sebanyak mungkin yang bisa diangkut pada kolom B yang mempunyai biaya terendah. Maka di sini untuk kolom B yang bagian pertama mengalami perubahan angka yaitu menjadi 60 serta beda barisnya menjadi 12 serta yang bawahnya menjadi kosong dan beda barisnya menjadi 5. Untuk 60-nya sendiri kita dapat dari mengalikan kolom B yaitu angka 20 dikali beda baris 3 menjadi 60 sehingga kolom B yang kedua menjadi hilang dan untuk beda baris 12 kita dapat dari mengurangkan 20 dikurang 8. Maka untuk beda kolom pada kolom B menjadi hilang. Selanjutnya, baris W mempunyai perbedaan terbesar yaitu 12 dan langkah selanjutnya adalah sebagai berikut. Pada tabel yang baru ini, baris W mengalami perubahan yang tadinya gudang C 8 ton menjadi 30 ton karena didapat dari 90 dikurang 60 menjadi 30 dan beda barisnya menjadi hilang karena kita eliminasi sebagai perbedaan nilai terbesar. Pada tabel selanjutnya kita akan menghilangkan beda baris lagi untuk mendapatkan biaya transportasi yang kita harus keluarkan. Pada tabel sebelumnya beda baris yang tersisa adalah 5. Maka untuk menghilangkannya kita hilangkan beda baris 5 ini sehingga pada baris pabrik H mengalami perubahan yang tadinya 15 menjadi 50 karena 60 dikurang 10 sama dengan 50. Maka tabelnya sudah selesai, jadi biaya transportasi yang harus dikeluarkan adalah 60 dikali 3 ditambah 30 dikali 8 ditambah 50 dikali 15 ditambah 10 kali 10 ditambah 50 kali 10 sama dengan 1890. Latihan soal. Nomor 1. Suatu perusahaan yang mempunyai 3 buah pabrik di A, B, C dengan beban produksi masing-masing 80 ton, 60 ton, dan 40 ton. Perusahaan menghadapi masalah alokasi hasil produksinya dari pabrik-pabrik tersebut ke gudang-gudang penjualan di D, E, F yang memiliki kebutuhan tiap bulan masing-masing 40 ton, 100 ton, dan 20 ton. Akan disajikan tabel biaya pengangkutan sebagai berikut. Langkah pengerjaannya, nomor 1, susunlah kebutuhan kapasitas masing-masing sumber dan biaya pengangkutan ke dalam matriks transportasi. Berikut tabelnya. Lalu untuk step yang kedua, carilah perbedaan dari dua biaya terkecil, yaitu biaya terkecil dan terkecil kedua untuk setiap baris dan kolom. Lalu untuk step ketiga, pilihlah satu nilai perbedaan-perbedaan yang terbesar di antara semua nilai perbedaan pada kolom dan baris. Barisnya mempunyai nilai perbedaan terbesar yaitu 9. Bila nilai perbedaan biaya ada dua yang besar sama, maka pilihlah baris atau kolom yang mempunyai biaya terendah. Lalu untuk step yang keempat, isilah pada salah satu segi 4 yang termasuk dalam kolom atau baris terpilih, yaitu pada segi 4 yang mempunyai biaya terendah.
isikan sebanyak mungkin yang bisa dilakukan. Maka untuk beda baris pada baris pertama adalah 3, didapat dari 5 serta 8, selisih 5 dan 8. Lalu untuk beda baris kedua adalah 5 dari selisih 15 serta 10. Lalu untuk beda baris ketiga yaitu 9 dari selisih 10 dan 19. Dan ini juga berlaku untuk beda kolom. Untuk beda kolom yang kolom pertama adalah 5 didapat dari 15 serta 20 selisihnya. Lalu untuk beda kolom yang kedua itu adalah 5 juga didapat dari selisih antara 5 serta 10. Dan untuk kolom yang ketiga yaitu 2 selisih antara 8 serta 10. Selanjutnya, karena baris C sudah diisi penuh sesuai dengan kapasitas, maka selanjutnya hilangkan baris C karena baris C sudah tidak mungkin diisi lagi. Kemudian, tentukan kembali perbedaan biaya untuk kolom dan baris yang belum terisi. Ulangi langkah-langkah ini sampai semua baris dan kolom sepenuhnya teralokasi. Sehingga baris C menjadi hilang dan didapat kolom baru, yaitu kolom E di baris C menjadi angka 50 karena 40 ditambah 10. Selanjutnya, karena E mempunyai perbedaan terbesar yaitu 15, maka isilah sebanyak mungkin yang bisa diangkut pada kolom E yang mempunyai biaya terendah. Di sini terlihat bahwa tabel sekarang dan tabel sebelumnya mengalami perbedaan. Pada tabel sebelumnya, kolom gudang E yang 1 dan 2 itu isinya 5 dan 20 serta beda barisnya 3 dan 5. Di sini pada kolom gudang E yang pertama mengalami perubahan menjadi 60 dan kolom kedua gudang E menjadi hilang. Kenapa? Karena kita akan menghasilkan 60 dari kapasitas pabrik yang 80 dengan 20 tadi kan selisihnya adalah 60. Maka kolom gudang E menjadi 60. Selanjutnya untuk beda kolomnya juga hilang. Kenapa? Karena kolom E adalah biaya paling terendah. Selanjutnya, baris A mempunyai perbedaan terbesar yaitu 12. Dan angka selanjutnya adalah sebagai berikut. Kenapa 12? Karena selisih dari 8 dan 20 pada kolom gudang D dan kolom gudang F. Di sini terlihat bahwa perbedaan tabel sebelumnya dan tabel sekarang. Pada kolom gudang F ini yang kolom pertama itu menghasilkan 20. Kenapa? Karena selisih dari kapasitas pabrik kolom pertama itu 80 dan kolom gudang E yang 60, maka 20 dikurang 80 dikali 60 sama dengan 20. Dan untuk kolom gudang D serta kolom gudang F juga hilang karena keduanya merupakan biaya paling terendah. Selanjutnya, kita akan menghilangkan biaya baris yang terakhir untuk mendapatkan biaya transportasi yang akan kita keluarkan. Pada slide sebelumnya, biaya baris terakhir itu adalah 5 pada kolom kedua, maka pada baris kedua pabrik B akan mengalami perubahan dari yang tadi 15 menjadi 50. Kenapa? 50 dapat dari 60 dikurang 10. Kapasitas pabrik dikurang kolom gudang F yaitu 10. Maka selisihnya 50. Maka biaya transportasi yang harus kita keluarkan adalah 60 dikali 3 ditambah 30 dikali 8 ditambah 50 dikali 15 ditambah 10 kali 10 ditambah 50 kali 10 sama dengan 1890. Selanjutnya, selesaikan latihan soal berikut dengan benar. Soal yang kedua, pada sebuah pabrik sepatu besar, pabrik itu mempunyai 3 pabrik cabang sepatu, yaitu pabrik cabang M, pabrik cabang N, dan pabrik cabang O dengan beban produksi masing-masing 40 ton, 20 ton, dan 10 ton. Pada saat proses produksi, pabrik utama mengalami masalah alokasi produksinya, sehingga pabrik-pabrik cabang tersebut mengalami keterlambatan pengiriman yang akan dikirim ke toko-toko sepatu F, G, dan H, yang dimana toko-toko ini memiliki kebutuhan 3 bulan masing-masing 20 ton, 10 ton, dan 10 ton. Tabel biaya pengangkutan sebagai berikut. Selesaikan dengan metode FAM. Untuk soal yang ketiga, ada sebuah perusahaan tekstil besar yang mempunyai 3 pabrik cabang di 3 kota, yaitu di kota Sukabumi, Karawang, dan Blora dengan beban produksi 50 ton, 40 ton, dan 30 ton. Pada saat proses produksi, perusahaan utama mengalami masalah alokasi produksinya sehingga pabrik-pabrik cabang tersebut mengalami keterlambatan pengiriman yang akan dikirim ke pabrik-pabrik negara seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand, yang dimana negara-negara ini memiliki kebutuhan tiap bulan masing-masing 60 ton, 40 ton, dan 20 ton.
tabel biaya pengangkutan sebagai berikut. Selesaikan soal ini dengan metode FAM. Demikian materi yang bisa kelompok kami sampaikan. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian dan tutur kata mohon dimaafkan. Bila bisa bilhaq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.